Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, yes ya. Ketemu lagi dengan saya. Selamat tahun baru, karena tahun ini pertama kali saya datang di Februari. Selamat tahun baru, semoga bukan sekedar tahunnya baru, tapi benar-benar ada kelahiran yang baru. Ya, apa yang harus lahir baru? Yang pasti karakter Anda dan saya harus baru. Ya, harus ada pembaharuan, terutama dalam segi karakter kita. Saya pernah bilang, gak peduli kita pakai barang branded dari atas sampai bawah, tapi kalau karakter kita gak bagus, orang kecewa, saudara. Ya, kita sering ke dokter yang kita mau disembuhkan jasmani kita. Ke gereja kita juga mau yang disembuhkan jasmani kita. Padahal mungkin yang sakit karakter kita. Sakit jasmani tidak merepotkan orang, tapi sakit karakter itu yang sangat bikin orang gergetan, kesel, dan jadi repot, saudara. Ya, ada satu karakter yang saya pengen bahas, biar kita semua sama-sama hidupi. Ini boleh dibuka aja slide-nya. Ya, satu hal yang kita mungkin masih suka lengah, masih suka salah, masih suka tergelincir. Ya, biar kita sama-sama, ya boleh di next satu. Yaitu kita mau belajar sama-sama hari ini. Saya akan bagikan secara simple aja tentang self control. Katakan sama-sama, self control. Pengendalian diri. Susah, betul susah ya Pak ya. Susah tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, tapi tidak mudah. Ya, pengendalian diri adalah tanda kedewasaan, setuju? Ya, kenapa anak kecil, anak bayi pakai popok? Karena belum punya self control. Makanya butuh popok. Ada yang di sini masih pakai popok? Pasti tidak. Kenapa? Udah tahu kapan harus pup. Ya, udah tahu harus kemana dan gimana cara nahan dan membuangnya. Anak kecil nggak tahu. Ya, akhirnya merepotkan. Ya, tanda kutip merepotkan. Makanya dikasih popok. Nah, self control ini tanda bahwa kita dewasa, bukan kita tua ya. Tua belum tentu dewasa soalnya. Dan dewasa belum tentu tua juga. Hari ini kita akan belajar penting sekali. Salomo, orang yang sangat berhikmat yang pernah ada, boleh dikeluarkan saja ayatnya. Kalau Salomo ngomong konteksnya kerajaan, pasti peperangan ya. Boleh baca sama-sama yuk dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu kalau kota ya temboknya roboh, itu very danger. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena musuh leluasa masuk. Ya, makanya ada tembok Cina dulu dibangun bukan sebagai objek wisata. Tapi salah satu fungsinya untuk bertahan dari bahaya, dari penyerangan. Nah, berarti dibilang tanpa pengendalian diri seperti kota yang roboh tembok. Berarti maksudnya apa? Suami tanpa pengendalian diri hidupnya dalam bahaya. Istri tanpa pengendalian diri hidupnya dalam bahaya. Orang tua, anak tanpa pengendalian diri hidupnya dalam bahaya. Nah, takutnya tanpa sadar puing-puing tembok kita sedang runtuh. Dan kita dalam bahaya. Masalahnya bahaya ada dua Bapak Ibu. Membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Ya, orang kalau nggak bisa self control, kalau dia jahat ya cuma dua. Dia bunuh orang atau dia bunuh diri, kan begitu. Bunuh diri itu karena nggak bisa self control. Dia nggak bisa menahan emosinya. Nah, pertanyaannya, apa saja yang harus dikontrol Pak? Apa saja yang harus kita kontrol dalam hidup ini? Boleh dibuka. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Pertandingan ini selalu dikaitkan dengan pertandingan iman. Berarti tiap-tiap orang bicara orang yang meletakkan imannya pada Kristus. Dia sedang mengambil bagian dalam pertandingan. Berarti satu paket dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Apapun. Apakah kita perlu self control terhadap uang? Fulus? Perlu ya? Kalau enggak kita akan nyusahin diri dan orang. Nyusahin diri kita bisa bangkrut. Nyusahin orang kita minjem, betul ya? Kalau kita minjem duit ke orang, muncullah satu sindrom yang agak aneh sebenarnya. Dia yang minjem, dia yang janji, dia yang komitmen dari mulutnya. Pas kita tagih, kita yang salah. Benar gitu ya, kita tagih kan katanya dia yang mau bayar, kita tagih ya kita dimusuhin. Kita tagih dibilang dasar gak punya kasih karunia. Lah bukan gak punya kasih karunia, kan dibilang minjem mau ganti. Begitu ya, kita bisa nyusahin orang. Waktu, ya waktu pun harus dikontrol. Penting bangun pagi ya. Banyak orang bangunnya seneng siang banget.
Kalau kita pengen jadi seperti Yesus, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan, bangunnya pada pagi itu. Yusuf bangun pagi, pagi-pagi benar. Daud pagi-pagi benar udah pergi ke medan perang. Yesus pagi-pagi benar dia berdoa. Tidak ada satupun ayat yang menulis, lalu Yesus bangun kesiangan. Ketika dia ke taman, udah banyak pedagang. Dia balik besok aja doanya. Enggak. Pagi-pagi benar, maksudnya benar-benar pagi bangun. Berdoa. Ya, jadi penting sekali dalam segala hal. Yang satu hal yang saya mau bahas adalah emosi. Saya kerucutkan yang harus dikontrol adalah amarah kita, emosi kita. Ya, kenapa? Kalau emosi nggak dikontrol, kita bisa jadi hulk. Jadi hulk, tahu hulk? Pas dia jadi gede, wah hancur semuanya. Ya, dia dikontrol oleh emosi, bukan dia mengontrol emosi. Nah, jangan sampai. Ya, bilang dong kiri kanannya, toleh bilang hati-hati jadi hulk kamu. Nah itu ya. Takutnya terjadi hulk ya. Hulk itu orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, pas titik dia nggak bisa langsung berubah menjadi hulk ya, menjadi hulk. Akhirnya merusak banyak hal. Nah, pertanyaannya seperti ini, mengapa emosi harus dikontrol ya? Boleh di next coba. Karena emosi yang kita luapkan itu akan mempunyai efek yang biasanya buruk. Dan itu gak bisa dicabut kembali. Perkataanmu yang penuh emosi akan bisa membuat satu luka yang dalam di hidup orang. Pak, saya kalau udah marah habis itu udah kok Pak, gak ingat lagi. Ya orang ingat seumur hidup Pak. Bapaknya enggak. Orangnya kan ingat ya begitu ya. Nah, pertanyaannya berapa usia emosi kita? Setua apa, sedewasa apa emosi kita? Karena usia emosi tidak berjalan lurus dengan usia jasmani. Ya, sering sekali di dalam tubuh orang tua terjebak emosi anak kecil. Pernah melihat gak kakek-kakek yang pemarah? Pernah ya? Nenek-nenek yang tukang ngamuk ada juga. Jadi bukan berarti semakin tua semakin dewasa, ya? Enggak otomatis. Semakin dewasa bisa semakin kontrol emosi. Nah, emosi kita seperti apa? Karena kalau orang emosinya nggak dewasa, dia akan mudah meluap-luap dan meluapkan dan sangat mudah bereaksi. Ya, emosi penting sekali. Coba di next. Nah, akhirnya tindakan yang penuh dengan rasa emosi akan membuat orang seperti ini. Ketika orang disuruh kerjain sesuatu, orang dikasih berkas suruh kerjain. Berkasnya mah enteng, ini cuma berapa miligram Bapak Ibu? Tapi kalau disampaikan dengan emosi, ya jadi berat sekali, betul gak? Kerjanya mah gak capek Bu, tapi kerja sambil kesinggung karena dihina itu yang gak tahan. Anak disuruh mandinya mah gak apa-apa, mandi sambil dibentak itu gayung berasa barbel, ya kan? Ini mami baru gayungnya ya, berat bener, karena sambil dibentak. Ya, penting sekali ini orang disuruh, tolong deh kamu kerjain ini. Beresin. Oh iya Pak. Iya jangan iya doang. Bisa berapa lama sih kerjain? 1 jam Pak. 1 jam? Lu kira gue punya banyak waktu nih atasannya ke bawahan suka begitu. Dikira saya punya waktu nunggu 1 jam. 3 menit ada di ruangan saya. Ambil. Nah begitu bayangin. Ketika begitu, ini beratnya masih sama kertasnya. Tapi pas orang terima itu, nah kayak begini gambarannya nih. Betul gak? Ya, pernah kerjain sesuatu sambil saya ada klien, saya kan trainer coach ya. Saya ada klien perusahaan permata. Ya. Jadi pas dia punya emosi sama istrinya, ternyata dia lagi emosi di rumah tangganya. Pas kita konseling ketahuan. Dia diproduksi bagian proses kikir. Ya. Itu permata pada penyok, Pak, ya kan. Ya kan karena kesel kerjainnya. Ya, pertama pernah Anda tanda tangan lagi kesel, sobek Pak itu kan. Kesak ya kan. Nah itu emosi ini membuat efek negatif sekali ya. Nah, coba di next. Kita lihat masalahnya gini, bagaimana cara mengontrol emosi kalau begitu Pak? Nah ini penting nih. Ini intinya di firman hari ini. Bagaimana mengontrol emosi? Takutnya di kita masih orang yang gampang emosi. Saking pentingnya, saya nggak banyak-banyak, poinnya 1 saja. Enak ya kalau poin 1. Wah mantep deh. Ya. Boleh karena ini saking pentingnya dan hanya 1 poin saja bagaimana mengontrol emosi, boleh telunjuk kanannya diangkat seperti ini. Yang punya aja ya, yang punya aja. Ya. Takutnya ada yang gak punya, takutnya ya. Karena diangkat boleh, taruh di depan mata Anda seperti ini ya. Oke. Sekarang bilang kiri kanan Anda, ini penting sekali, jangan tidur ya itu ya. Takutnya ada yang tidur, nah ini penting. Penting ya, penting. Kirain apa Pak ya, karena ini
Bagaimana mengontrol emosi? Lah ini klasik sekali. Dengan mengontrol pikiran. Nah, nanti saya jelaskan nih. Karena bilang begini, sebenarnya kontrol emosi itu nggak ada. Yang ada kontrol pikiran. Karena emosi yang sudah keluar, gimana ngontrolnya? Gimana ngontrolnya emosi yang sudah terlanjur keluar? Sangat susah. Walaupun bisa, tapi sangat susah. Biasanya sudah terlanjur ada yang keluar biasanya. Betul gak ya? Nah, dewasa emosi artinya tanda-tanda Anda dewasa emosi, Anda mengenali perubahan fisiologis yang terjadi dalam diri Anda. Biasa menjadi lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi biasanya? Nada Anda. Ketika nada mulai tinggi, Anda harus sadar. Ya, bukan cuma ke klien, ke anak, ke pasangan. Saya ke klien, kadang-kadang ada klien kan yang, klien kan begitu ya, prinsip klien tahu ya. Customer tidak selalu benar, setuju ya? Customer tidak selalu benar, tapi dia selalu mau menang, kan begitu. Jadi kalau ke customer kita nggak boleh cari benar salah, nggak apa-apa, kita tahu dia belum tentu benar. Tapi dia mau selalu menang, kalau kita mau menang dari dia bisa sih, tapi dia nggak datang lagi ke Anda. Betul ya Pak ya? Kita tetap harus melayani dari hati ke hati, sepenuh hati walaupun dia tidak punya hati, kan begitu. Tetap melayani, betul ya customer ya. Kadang-kadang kita pernah nada sempat tinggi, naik set, langsung berasa. Kalau kita dewasa emosi, waduh kayaknya agak tinggi nih, langsung turunin, buru-buru, jangan gengsi, turunin dah. Ya, kalau kita udah sama pasangan set, kalau orang lagi meledak, ya jangan ditimpalin, makin ngamuk. Ya, di WhatsApp nih lagi ribut, jangan ditimpalin. Kita jelasin kan makin ngamuk kan, ya kan. Kita kalau kalau kita lagi kesel nih orang misalnya udah tidur gitu ya, terus kita langsung lagi marah, kita WhatsApp, ya kan. Wah itu kadang-kadang kata-kata kita nggak karuan loh. Untung Tuhan baik ada delete message sekarang, ya kan. Bisa delete message Pak. Jadi kalau Anda tiba-tiba pagi-pagi bangun ada 10 delete message, tandanya Anda lagi dimaki-maki kayaknya itu. Ya kan, tapi dihapus lagi. Ya, nah kita kadang nggak karu-karuan itu ketiknya. Ya, jadi tanda-tanda fisiologis yang pertama apa? Nada. Kalau di WhatsApp caps lock, tanda seru kan begitu ya. Ya harus tahu, delete dulu deh, bahaya nih. Tapi Anda juga harus tahu sekarang ada apps yang baru untuk membaca message yang terdelete. Wah ada juga nih. Jadi ada ya, saya udah download itu ya kan. Jadi ketahuan Anda ntar ya kan. Jadi udah makin teknologi ini gak bertahan lama ya. Jadi benar-benar perubahan fisiologis yang pertama adalah nada Anda lebih tinggi, betul ya. Yang kedua nafas Anda tinggi. Pernah kalau marah ya kan. Kalau kayak gitu harus berasa nih, ini kayak napas marah nih. Ya. Kalau bisa jangan napas dulu dah. Kalau nggak ke belakang dulu deh. Ya, prinsipnya katanya kalau mau menenangkan diri, formasinya 4-2-6. Berapa? 4-2-6. Tarik nafas 4 hitungan. Oke ikuti saya. Ya 4 hitungan ya. 1, 2, 3. Tahan 2 hitungan. Buang 6 hitungan. Nah enak ya. Nah itu Anda akan sedikit lebih rileks. Jadi kalau mau lemes, kalau mau marah sama orang, ntar ya, 4-2-6 dulu. Nah gitu ya kan. Jadi marahnya masih tapi marahnya lebih elegan gitu loh ya kan. Iya. Biasanya kata-kata kotornya jadi lebih baik ya kan. Dasar anduk kemarin gitu kan ya. Biasa kan kotornya kan yang beda ya kan. Cucian kotor begitu ya kan. Kata-kata kotornya kita lebih elegan, bisa mengkontrol. Nada. Nah masalahnya kita gak bisa ngenalin. Banyak orang gak dewasa emosi, dia gak bisa ngenalin dia lagi marah. Yang ngenalin siapa? Istri, anak. Udah deh jangan nambahin. Udah lu gak usah minta apa-apa, papi lagi ngamuk. Tahu dari mana mah? Lihat napasnya. Nah ada yang begitu kan, itu gue gak lihat, diseruduk ya kan. Ada yang begitu dia gak sadar, suami gak sadar. Kayak gitu, nah kita yang harus sadar dulu. Nah yang ini yang suka marah harus sadar nih, napas Anda udah kayak begitu. Ya kan, harus sadar ya kan. Nah sebelum mereka sadar, kita yang eling harus sabar kan gitu. Sebelum mereka sadar kita harus sabar begitu ya. Nada meninggi, nafas meninggi. Yang ketiga, tangan meninggi. Lu bener-bener, nah ya kan, nggak ada tuh marah bener-bener kamu ya, nggak ada di sini. Ada marah begini. Papi kesel sama kamu, nggak mompa pak, enggak ya kan. Bener ya, nah begini kan, ya. Ketika udah meninggi harus turun, maaf ya, enggak pak, nah ini ya. Harus sadar nih, ini kayaknya secara fisiologis nih udah ada perubahan tanda-tanda nih ya. Harus sadar orang dewasa emosi, harus tahan di situ karena nggak elok. Ya, reputasi Anda jadi jelek sekali. Nggak harus reputasi bukan cuma di mata customer loh.
reputasi Anda di mata anak Anda kalau Anda seorang ayah. Tapi Anda ngamuk-ngamuk, reputasi Anda turun. Dan itu lebih berharga daripada reputasi yang baik, lebih berharga dari emas dan perak. Ketika reputasi Anda hancur, di mata anak Anda mungkin Anda nggak berharga. You are not my father. Yes, position but not function. Ya, mungkin nggak dianggap kita anak. Tanda nggak dianggap, saya sering bilang anak ngomong sama saya, kalau aku udah kaya, aku nggak bakal. Nah itu tuh, ya nggak bakal punya gitu. Ya reputasi kita luntur. Reputasi harus benar, bukan cuma di depan ini. Di pembantu kita, kadang pembantu pecahin piring kan gak sengaja. Saya gak pernah lihat pembantu ya. Cepreng kagak ada ya kan. Emang kagak sengaja kesenggol, apes dia. Lagi ngepel kesenggol, jatuh. Kita maki-maki loh. Kita maki-makinya pakai kalung salib lagi. Kesian Yesusnya gelayutan itu ya kan, waduh. Iya kan, benar-benar kamu, wah itu. Ya, dia ngeliat, oh dia Kristen lagi. Ya, reputasinya bukan reputasi kita doang, Kristus pun jadi di mata dia jelek. Ya, nah ini penting. Bagaimana mengontrol emosi kita dengan mengontrol pikiran kita? Bagaimana Pak mengontrol pikiran Pak? Ya, cara mengontrol pikiran yang pertama masukkan input referensi yang baik. Kenapa harus masukkan referensi yang baik? Ya, karena begini. Ayatnya bilang seperti ini. Isilah pikiranmu dengan hal yang berarti, yang mulia, yang patut disebut kebajikan. Isi. Karena apa? Pikiran kita sudah dipenuhi banyak isi dari masa lalu, betul ya? Referensi masa lalu. Contoh, seorang ayah bilang ke saya, misalnya ya papi saya almarhum, misalnya contoh bilang sama saya, papi bangga sama Konan. Papi sayang sama Lunan. Papi akan besarkan kamu dengan penuh hati dan kasih. Iya Pi, tapi satu kamu harus ingat ini. Apa Pi? Jangan bergaul sama orang yang pakai baju pink. Contoh Pak, contoh ya. Jangan bergaul sama orang yang pakai baju pink. Oh kenapa? Pokoknya kagak baik. Ini contoh Pak ya, ini baik banget Pak Leong ya, baik banget ya kan. Pokoknya jangan gaul sama orang pakai baju pink ya kan. Oh iya dah, ya kan. Setiap pagi gitu didoktrin. Papi sayang sama kamu, papi nafkahin kamu harus sukses. Ya, tapi satu, kamu jangan gaul sama orang pakai baju pink. Aduh, pink itu papi nggak suka orangnya, jahat gitu kan. Orang ini baik ya, ini contoh Pak ya, kan. Pink itu jahat ya gitu ya. Wah, setiap kali dibegituin. Ditambah lagi, papi meninggal, pesan wasiatnya. Nah, satu harus ingat, no pink. Wah. Saking parnonya makan emping aja saya takut ada pingnya nih. Emping jangan deh ya kan. Ada ping, coba anggap dibilang di doktrin begitu. Emosi Anda terbawa dengan doktrin itu terbawa. Misalnya saya orang baru ya di sini ya. Halo Pak, Shalom Pak, apa kabar Pak? Wah senang ketemu Bapak, gagah banget, seneng banget, bijaksana mukanya ya. Ini juga Bro Leo, makin seger aja, perkasa juga ente ya. Tenang Bu, namanya siapa Bu? Iya ini luar biasa. Ini namanya siapa nih? Apa? Oh Sinta, oh luar biasa. Oke, Ibu seneng banget tangannya, kirain kenapa ya kan? Kirain kedong bayi Bu tadi ya. Ya namanya siapa Bu? Seneng banget Ibu Kristina mukanya. Ini ya maksudnya happy semua. Aduh. Namanya siapa ya kan? Bisa begitu loh. Padahal nggak salah apa-apa ini. Tapi karena doktrin yang salah bikin kita jadi emosi kan. Jangan bergaul sama suku A. Padahal suku A nggak ada salah sama kita. Tapi karena didoktrin, padahal Yesus bilang jadikan semua bangsamu, semua. Ya, kita nggak bisa stereotip loh begitu. Makanya itu doktrin yang udah ada ya kan. Itu harus ditimpa karena nggak bisa dicabut saudara. Ditimpa dengan hal yang baik. Kalau Anda suka baca buku motivasi itu baik. Pikiran Anda jadi positif. Tapi kalau firman Tuhan Anda masukin, Anda merdeka saudara. Karena firman Tuhan memerdekakanmu saudara. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Apa yang tumbuh? Imanmu. Dan imanmu mengalahkan dunia. Anda strong saudara. Dengan iman yang lahir dari firman. Makanya saya bilang inputnya harus benar. Masukin BTP, bacaan, tontonan, pergaulan yang benar. Ya. Ibu saya, mami saya hobinya nonton sinetron. Ya kan? Semua sinetron dilahap. FTV semuanya dah nggak ada yang lolos ya. Sampai Azab ditonton juga, sinetron Azab ya kan. Azab, FTV ya kan.
sinetron yang sekarang dia lagi nonton Orang Ketiga. Wah itu ya. Lalu ini nggak apa-apa sih, tapi bayangin nonton itu nggak pernah nonton yang lain, sinetron terus. Dulu zamannya Ganteng-Ganteng Serigala tahu kan? Wah itu kan panjang tuh serinya nonton. Tontonan menjadi mentalitas, masuk ke alam bawah sadar saudara. Teman saya yang hobinya nonton drama Korea terus dan terus dan terus, di tempat kerja, di rumah, ya kan semua Korea, akhirnya jadikan mentalitasnya Korea. Jadi drama banget mentalnya, lebay, ya kan, sangat lebay sekali. Kok aku mau punya pacar seorang pangeran, bener pangeran di Ponegoro, ya kan, kerjanya berantem, iya, pangeran di Ponegoro, syukurin, ya kan, mau pangeran sih, ya kan. Ini mami saya nonton Ganteng-Ganteng Serigala, zamannya Ganteng-Ganteng Serigala tuh, tonton. Saya kan dulu masih sekamar kan, saya, adik saya, mami saya. Jam 12 kurang saya lagi garap bahan. Tahu-tahu ada suara begini, saya kaget banget, ada suara begini, ini benar. Saya kaget kan, suara apaan tuh, ya kan. Saya kaget kan sama adik saya, suara apa sih, nggak tahu. Mami saya ngigo saudara, ngigo serigala kecil. Mungkin dia mimpi dikejar Aliando kayaknya itu ya kan. Begitu. Bayangin, itu film yang Anda tonton terus. Kebayang nggak yang Anda tonton khotbah ya? Baca Alkitab, terus dan terus, jangan kasih kendor. Ngigonya beda saudara. Roma 8:28, keren banget kan. Keren banget itu. Ngigonya beda. Allah turut bekerja. Nah itu iya kan. Iya kelihatan. Nah saya nggak tahu Anda ngigonya apa, saya belum tahu ini. Ya, mami saya ngigonya serigala kan begitu. Ya, apa yang dimasuk ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Jadi benar-benar pikirannya harus dikontrol. Bagaimana mengontrol pikiran, masukkan terus dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena prakteknya gimana sih Pak? Kontrol pikiran itu ketika kita mengontrol pikiran dengan mengatur apa saja yang boleh masuk ke sini, kita jadi memiliki pengertian yang baru, pengertian yang merdeka. Situasi boleh sama, mama boleh tetap nyebelin ngomongnya, tapi pengertian kita baru. Dulu kita marah, sekarang enggak, karena ngerti. Ya, banyak kita nggak mau, pengertiannya masih yang lama. Akhirnya langsung masuknya ke emosi, nggak kesaring. Tapi kalau punya pikiran masuk, kesaring dulu nih. Biasanya kita marah sama anak, kita pengertian. Ya. Kita punya pengertian. Pengertian melahirkan mindset yang baru. Mindset membuat kita bisa memaknai peristiwa demi peristiwa secara berbeda. Kita memaknai kejadian demi kejadian dengan dewasa. Amin saudara. Ya boleh di next. Nah ada dua tipe orang reaktif dan orang responsif. Orang yang gak bisa kontrol emosi dibilang orang reaktif. Gampang bereaksi. Terlalu gampang baper, gampang bete, kesinggung, sakit hati, dendam. Masalahnya nggak berat, dendam Anda yang memberatkan itu sebenarnya. Ya, sakit hati Anda, kecewa Anda jadi membuat itu semakin masalah. Ya, jadi benar-benar orang reaktif itu gampang bereaksi. Kalau orang responsif itu orang yang berpikir jauh ke depan. Kayaknya nggak perlu marah deh, kayaknya nggak usah marah deh. Ya, orang responsif dia berpikir konsekuensi. Ada konsekuensinya, nanti si anak jadi mencontoh saya. Ya, tokoh-tokoh Alkitab kita lihat Yusuf orang yang responsif, tidak reaktif. Kelihatan orang responsif pas dia jadi sukses pun dia tetap rendah hati, saudara. Yabes lihat dari doanya, dia orang yang secara nama dibilang penderitaan, kesakitan, tapi doanya doa orang responsif membeda. Ya, yang ketiga Yesus, saudara, Yesus itu super responsif. Kalau dia reaktif mah beda. Doanya udah pasti beda. Tapi dia responsif kelihatan pas di terakhir kali dia bilang apa? Tuhan ampunilah mereka Bapa, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kalau Yesus reaktif, ntar bentar lagi gue bangkit, gue bales gitu ya. Biasa kan kita begitu, kita reaktif, lu jual gue beli. Dikira gue gak berani. Ya, orang nyalip kita, wah dia belum tahu gue siapa. Emang belum tahu, belum kenalan. Kok, belum. Ya kan, kita langsung biasa bereaksi kan. Bereaksi. Kita responsif cuma di depan orang-orang yang kita masih jaim. Padahal responsif di semuanya, di orang deket. Kadang kita kan begitu Bapak Ibu. Kalau anak gitu, kalau ke ayah orang lain kayaknya uhau dan hormat. Ke ayah sendiri kurang ajar. Ke emak orang lain kayaknya responsif. Ya sampai emak orang lain dia bilang,
Kamu tante angkat anak deh, padahal di keluarga sendiri udah mau dibuang ya kan. Lu temperamen banget lu ya kan. Lah kadang kita begitu, responsif di semua area saudara. Ya, jangan cuma orang luar doang, orang dalam juga. Ya. Kan gitu orang reaktif pas lagi nyetir nih ya. Orang reaktif kalau lagi nyetir, ada yang nyalip, set langsung wah. Ya, reaktif. Karakternya reaktif, langsung dasar lu ya, wow itu kata-katain. Tapi kalau responsif, ya kan? Nah mungkin Anda bisa responsif kalau contoh ya, lagi nyetir, dengerin lagu Paniko. Ya, dengerin lagu Paniko. Kalau Anda reaktif, disalip, akan tetap marah-marah tuh. Nah mungkin Anda bisa responsif kalau ada orang yang Anda segenin, denger lagu Paniko dan ada Panikonya juga di sini ya kan. Ya, pas ada yang nyalip set, ya Paniko, Yesus aja disalip ya kan, nggak apa-apa ya, gitu pura-pura ya kan. Tapi maksud saya responsif mulai dari orang-orang terdekat saudara. Orang-orang terdekat, anakmu pengen punya bapak yang responsif. Ya, orang tua pengen punya anak yang responsif. Anak karyawanmu pengen punya bos yang responsif. Kadang kita, waduh, ciri-ciri orang reaktif. Pertama, sombong. Sombong itu reaktif saudara. Orang sombong melihat orang lain kecil, tapi dia nggak sadar orang lain lihat dia juga kecil saudara. Dia juga kecil di mata orang, beneran percaya saya kok. Ya, nah ini kita reaktif atau responsif sih? Ketika orang tua, ketika anak mungkin bikin ulah, pembantu bikin salah, kita berespon atau kita bereaksi, kan begitu. Ya, sulit kalau kita jadi orang reaktif untuk kita bisa jadi garam, terang, berbuah, agak ada. Sulit saudara ya. Biar kita sama-sama jadi orang-orang yang responsif. Responsif itu dia bisa mengontrol pikiran dia sehingga mengisi, mendidik pikiran dia sehingga gak gampang emosi. Pas mulai emosi dia bisa kenal. Napas gue nih udah kepatkai nih gak bisa nih ya kan. Dia bisa atur ya. Wah nada udah mulai tinggi, tangan udah mulai tinggi nih gak bisa nih ya. Boleh di next. Orang yang, nah ini orang-orang reaktif adalah dikontrol oleh perasaannya. Perasaan yang mengontrol dia. Ya dia emosi, ya dia marah, meledak-ledak. Tapi kalau orang responsif seperti ini gambarnya, boleh di next. Pikiran yang membujuk perasaannya. Orang yang bunuh diri itu orang-orang yang reaktif. Karena reaktif itu dia akan melakukan hal yang di luar akal sehat. Langsung saat itu enggak. Bunuh diri itu karena emosi, bukan karena pikiran. Percayalah nggak ada orang yang mau bunuh diri tuh mikir dulu, besok apa lusa ya, kan? Lusa deh, kagak ada. Karena emosi, meledak-ledak saudara. Jadi orang emosi jangan ditimpalin sampai sama emosi. Kita terima, tenangin dulu, ya kan? Nah, coba di next. Kita lihat. Nah ini ayatnya ya. Isilah dengan hal-hal yang bernilai patut dipuji, yaitu yang benar, terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Dan di Roma 12 ayat 2 bilang seperti ini, berubahlah lewat pembaharuan budi. Ya, harus ini akan menghasilkan pembaharuan budi nih, Tuhan akan ubahkan. Jadi pemberesan emosi dimulai dari pemberesan pikiran saudara. Sehingga pembaharuan budi kita bisa melihat sesuatu dengan cara Tuhan, dengan sudut pandang Kristus, jadi beda. Ya, jadi beda saudara. Jadi penting sekali kita ngerti pembalasan jatah Tuhan. Banyak kita orang jahatin kita balas lebih kejam. Kan begitu ya, boleh di next coba. Pemain keyboardnya mana ya? Ada pemain keyboardnya? Boleh di depan temenin saya. Nah ini produk dari pengendalian amarah adalah kesabaran. Saking dihargainya sama Tuhan dibilang, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa mengendalikan diri melebihi orang yang merebut kota. Anda lebih dari pemenang. Anda percuma tampil menjadi pahlawan. Anda sekolahin anak, sekolahin apa, tapi Anda marah-marah dan gak sabaran. Anda bukan pahlawan saudara. Ya, salah satu produknya adalah sabar, kesabaran. Sabar itu penting. Jadi caranya sabar dengan masukin firman, jadi kita punya pengertian, kita lebih sabar. Jadi caranya sabar bukan dengan menepuk-nepuk dada. Sabar, jangan. Apalagi dada orang, jangan juga ya kan. Sabar bukan jangan cara begini, tapi dengan pengertian yang baru. Dan kita tahu harus sabar, lebih elegan. Jangan ngamuk, jangan marah, jangan meledak. Ya, sabar itu penting sekali saudara ya. Kita lihat boleh di next, saya segera selesai. Nah,
Kita sering sekali begini penting juga nih. Kita sering kali, kan pernah ya kita mengalami kalau kita sesuatu dengan amarah tanpa sadar orang bisa luka batin sama kita. Nah kita kan sering, kita layani orang, kita ngobrol mungkin 3 jam. Ya kita cuma ngobrol, kita cuma doain, tahu-tahu setahun kemudian kita dengar kabar. Bilang seperti ini, bro tuh si Melvin kenapa? Wih dia sekarang berubah loh, oh iya bagus, kan karena lu doain. Oh iya, habis ngomong sama lu 3 jam itu, wih dia thank you lah bro, lu memberkati. Kita pernah dengar gitu ya, tiba-tiba kita jadi berkat, kita gak gitu ngeh ya. Tapi ada juga loh, yang kita gak ngeh, orang luka batin karena kita. Kita gak ngeh, ada orang-orang luka batin karena kita nih ngomong. Ada kan kita gitu, diem sekali ngomong, kayak golok. Ya kan? Bikin orang tuh benar-benar luka batin. Dan itu kita gagal jadi garam saudara. Karena kita bisa jadi garam, tapi kalau kita lukain dulu hatinya, kalau gak percaya Anda lukain badan Anda tabur garam. Perih saudara. Anda lukai hati orang, lalu Anda jadi garam untuk orang itu, perih saudara. Jadi kita harus tahu, mungkin kita ada sempat lukain orang dengan kata-kata, tindakan kita terlalu kasar, kita terlalu sok, kita terlalu merendahkan orang kita. Nah sekarang saya kasih tips bagaimana caranya membuat orang luka batin. Nah, mau tahu tipsnya? Ya, tips gimana membuat orang luka batin. Yang pertama ada 3 tips. Yang pertama, pastikan Anda punya posisi. Anda orang tua, Anda bos, Anda pemuka agama, Anda mentor, bos termasuk majikan, Anda kakak. Wah itu Anda punya akses untuk melakukan, membuat orang luka batin. Itu langkah pertama. Langkah kedua, lakukan segala tindakan negatif dengan emosi, full emosi. Ya, dengan emosional. Wah mantap. Yang ketiga, ini udah pasti dia luka batin. Lakukan berulang-ulang dan ulang. Anda pasti sukses melukai batinnya. Kalau gak percaya bisa dicoba. Ini bukan buat dicoba ya, maksudnya untuk kita, wah kayaknya selama ini saya sampai ke tahap 3 nih Pak. Ya, jadi make sure kalau Anda udah di tahap 1, Anda punya posisi, jaga. Ya. Luka batin ini kesian, orang yang luka batin tuh hidupnya berat sekali saudara. Kesian, saya anak-anak muda saya layanin kesian. Perkataan kasar, kesian sekali, dia luka batinnya. Ya, bisa sembuh bisa, tapi lebih cepat kalau orang yang melakukan itu yang datang dan minta maaf sebenarnya. Ya, boleh di next. Nah ini ayat-ayat Alkitab ya, beberapa tentang pengendalian diri. Kuasailah dirimu, kendalikan dirimu. Supaya engkau jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita bisa kontrol diri, kontrol pikiran, kita akan tenang dan kita bisa berdoa. Selama ini kita ada orang yang jarang berdoa saudara. Ya paling kita doa sama seperti umat seberang sana. Agama seberang kita tahu ya. Doa kita juga sama 5 waktu kan. Doa bangun tidur, doa sarapan, doa makan siang, doa makan malam, doa tidur 5 waktu. Itu pun kita korting ya kan. Kadang 3 waktu, sarapan Tuhan tahu lah ya kan. Kayak begitu. Padahal berdoa gak harus di waktu-waktu. Bisa gak saudara, saya lagi khotbah gini Anda berdoa dalam hati sekarang. Tuhan Yesus, ini kayaknya buat saya firman-Nya Tuhan. Terobosi hatiku Lord. Dalam hati aja, dalam hati. Lord, thank you Lord. Aku mau jadi suami yang ngendalin diri, mau jadi anak, mau jadi bapak, mau jadi istri yang ngendalin diri Tuhan. Ubah aku mau jadi anak yang dididik Tuhan, jadi murid Yesus. Bisa saudara. Gak harus tunggu ntar WL maju saya doa saudara. Ya, dimanapun Anda berada Anda bisa lepaskan doa. Doa itu suara hati yang terkonek ke sorga saudara. Jadi gak harus ada aturannya saudara. Ya, boleh di next. Tetapi aku melatih tubuhku dan mengendalikan, menguasai, mengontrol seluruhnya. Butuh latihan saudara, gak gampang. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kadang kita ngomong kasih bagus saudara, tapi dalam hati orang tolak. Karena kalau gue lihat lu bukan kasih, you pendendam, you pahit. Ya, kita gak bisa ngontrol diri, akhirnya kasih kita asam saudara. Ya, boleh di next.
Tetapi kontrol dirimu dalam segala hal. Sabar menderita. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kalau kita gak bisa kontrol diri, gak tuntas saudara. Pelayanan bukan di mimbar ya. Pelayanan tuh dimanapun saudara. Jadi saudara jangan minder. Aku mah gak sehebat dia yang di mimbar. Aku gak sehebat dia yang WL. Saudara, kalau yang WL gak bisa ngendalin diri, saudara di rumah bisa ngendalin diri, Anda lebih hebat saudara. Jadi jangan mikir tuh hebat itu harus tampil di mimbar, khotbah. Enggak saudara, dimanapun itu pelayanan Anda harus bisa kontrol diri, mengendalikan diri. Sehingga ketika kita meninggal, tuntas ya. Kita tunaikan pelayanan yang Tuhan suruh kita lakukan, melayani orang tua kita, anak kita semuanya. Jadi begini saudara, emosi itu tuh terjadi sangat cepat sekali, makanya kita harus ngeh ya. Makanya kita harus ngeh. Emosi dibilang dia bergerak 4.000 kali lebih cepat daripada pikiran, makanya harus dilatih, harus diengah. Wah ini mau emosi ini harus engah. Karena hidup kita itu banyak yang kita serahkan kepada autopilot, by pattern. Contoh mandi. Mandi itu autopilot. Ada yang kalau mandi mikir dulu, saya bor pala dulu, atau dengkul dulu ya. Tembok dulu deh, kan kagak ada ya kan. Lo kan mandi aja, makanya sambil mandi bisa mikir, ntar khotbah tambahin apa ya. Sambil mandi bisa mikirin visi perusahaan ya kan. Ntar visinya HP ya 5 tahun ke depan ya. Sambil mandi bisa ntar malam makan itu kan. Karena kita udah autopilot mandi. Nyetir ada, kalau nyetir juga mikir dulu. Kiri kanan, depan, putar balik, nyusruk ya kan, nggak ada ya kan. Ya udah biasa aja main gigi apa itu sudah refleks, main gitar kalau udah jago autopilot. Nah, banyak kita emosi kita serahkan ke autopilot juga. Udah terjadi aja pokoknya. Emang kenapa? Emang saya begini, lo gak bisa. Harus disadari dan dikontrol. Dikontrol saudara, harus dikontrol. Ya kita gak bisa menyerahkan itu kepada autopilot saja. Kita harus kenali, oh iya nih, mengakui dulu. Nah kalau Anda gak sadar, tanya istri Anda, tanya suami Anda, aku pemarah gak? Kalau Anda pemarah, mungkin mereka diam. Kenapa takut dimarahin? Kan begitu. Ya kan? Tapi kalau Anda gak pemarah, enggak ya kan. Kalau Anda pemarah, ya gitu kan. Aku pemarah gak? Pemarah gak? Ya udah tahu lah ya gitu ya. Ya tanya pasangan Anda ya kan. Oh kalau pemarah nggak elegan saudara. Kenapa? Hidup kita, suami yang self control, istri yang self control, anak yang self control, bos yang self control, itu sedang ditungguin. Ayah yang bisa self control sedang ditungguin itu sama anaknya, sama istrinya. Nggak ada orang yang nungguin orang pemarah tuh, nggak ada. Kangen papi sabetin, kagak ada itu ya kan. Mi ayo bentak lagi, kagak ada ya. Orang nungguin orang yang bisa self control. Maksudnya apa? Orang yang dewasa. Kita gak bisa sebut diri kita dewasa rohani kalau kita gak dewasa emosi. Saya gak ngajar di sini dewasa rohani, Anda sudah banyak diajar. Tapi dewasa emosi saudara, ya nyambungnya ke dewasa rohani juga itu. Kenali emosi Anda, kontrol pikiran Anda. Dan yang terakhir ya, puji Tuhan, kabar baik, haleluya. Pengendalian diri itu buah roh ya, buah roh yang tertulis, dia disebutkan paling akhir saudara. Pengendalian diri, penguasaan diri paling akhir, tapi dia yang membuat 8 buah lainnya tetap manis rasanya. Kasih tanpa pengendalian diri asam, gak agape, bersyarat. Sukacita tanpa pengendalian diri bersyarat saudara. Murah hati tanpa pengendalian diri gak bisa saudara ya. Tapi pengendalian diri membuat Anda bisa mengasihi orang lebih baik lagi saudara. Pengendalian diri. Jadi kontrol emosi itu bukan berarti Anda manusia, Anda pasti akan marah. Tapi jangan marah-marah. Dan kalau gak perlu marah, gak usah marah saudara. Karena marah kan penekanan ya. Kalau ada wanita dicolek cowok gitu kan, ya mungkin marah, penekanan, gak boleh dong kok nyolek. Tapi kalau dicolek malah melet-melet, ya dicolek nggak apa-apa, colek nggak apa-apa, mungkin dicolok kan gitu, ya. Jadi ya itu memang tanda. Jadi penting sekali. Pokoknya benar saudara, kontrol pikiran itu dengan memasukkan pikiran-pikiran yang baik. Karena itu harus mengganti, menekan referensi-referensi masa lalu, dan itu membuat Anda bereaksi nggak karuan saudara. Banyak doktrin yang salah dari orang tua kita. Ya, dari orang mentor kita kadang ada yang salah, makanya harus masukin firman Tuhan. Karena nih, saya kasih contoh ya. Kalau saya tunjukin ini, semua lihat spidol jumbo ini.
emosi apa yang Anda rasakan? Ya pasti nggak ada rasa apa-apa kan, nggak mungkin yang dahsyat Pak, nggak ada ya kan, apa nggak ada yang berasa, betul ya? Ya tidak ada berasa apa-apa. Tapi mungkin nggak, ini contoh ya, boleh Jos, boleh ya, ini contoh ya. Mungkin nggak kalau saya bilang gini, lihat ini, tiba-tiba Joshua ya di depan langsung, mungkin nggak? Mungkin kalau dia mungkin punya pengalaman. Pas dicek and recheck, di konseling, nggak taunya dulu waktu Jos pas TK ya, pas TK disuruh ngeja alfabet nggak bisa-bisa. Gurunya reaktif. Gimana sih nggak bisa-bisa? Payah banget. Cepat harus bisa. Tetap nggak bisa-bisa Jos. Ini contoh ya. Kamu benar-benar kelewatan ya. Sekali nggak bisa lagi nih, ibu masukin ke mulut kamu nih. Cepet. Dia cepet tetap nggak bisa dimasukin. Das. Wah masuk. Pas parah, wah parah, harus dioperasi. Akhirnya dokter melihat, wah nggak bisa. Jos, lehermu harus diamputasi. Makanya Jos nggak punya leher sekarang, kita lihat. Ternyata sejarahnya begitu kayaknya ya. Enggak, bercanda ya, bercanda. Ya, ternyata sejarahnya itu ternyata. Ya itu maksudnya, jadi pas ngeliat takut. Ya, takut. Ya, atau Jos ditunjukin begini responnya beda. Pas ditunjukin lihat ini, yang lain biasa aja. Jos tiba-tiba aduh Pak, malu nih. Loh kenapa Jos? Pas kita konseling kita tanya, enggak taunya dulu long time ago in Bethlehem ya, dulu itu waktu kecil Jos itu waktu dia SD naksir sama cewek, sangat naksir, dia menyatakan cintanya tapi tidak dijawab, nggak dijawab. Wah 6 tahun SD, SMP 3 tahun, wah lanjut SMA 3 tahun, kamu kuliah sekarang ya? Kuliah ya kan, lanjut, wah pokoknya akhirnya tahun lalu setelah proses 17 tahun mengejar ya udahlah kayaknya emang nggak dapet, bukan jodoh. Tiba-tiba cewek yang dikejar mengejar dia. Hai Jos, kenapa? Aku mau jawab perasaan kamu. Emang apa? Aku jawab dengan spidol ini ya. Sini jidatnya. I love you. Wah langsung dia melet-melet dan senang sekali. Makanya pas ditunjukin, lihat ini semua biasa si Jos. Nah itu ya kan. Kenapa? Kan ada pengalaman saudara. Saya nggak tahu Anda punya pengalaman masa lalu apa yang buruk ya. Memang ya pengalaman masa lalumu itu mempengaruhi. Memang omelan orang tua mempengaruhi. Memang orang-orang yang menyakitimu mempengaruhi responmu sekarang. Tapi tidaklah menentukan. Itu tidak menentukan. Anda jangan pasrah. Kamu gak alami yang aku alami. Ya memang karena kamu mengalami lebih susah, kamu akan lebih mantap beresponnya sebenarnya. Kamu akan lebih strong. Kamu punya kisah yang menarik untuk disaksikan saudara. Ya, jadi penting sekali, saya gak tahu ada masa lalu apa yang ada dalam diri kita. Jadi penting sekali untuk kita isi dengan yang baik. Sehingga udah ininya benar, pembaharuan budi terjadi, ngelihat segala sesuatu. Kita cuma bilang, God is good all the time. And all the time, God is good. Ya, ada amin saudara. Boleh pemusik maju ke depan ya, maju ke depan. Nanti nyanyikan satu lagu refnya ya. Jadi penting sekali kita kontrol emosi kita. Belajar untuk sabar, jangan marah untuk hal-hal yang sepele. Pembantu memecahkan itu kita bisa bilangin dengan cara yang lebih elegan. Jadi penting sekali saudara, harapan saya dari message hari ini, kita semua menjadi pribadi yang lebih sabar, kontrol emosi kita. Karena gini, tanpa mengontrol emosi, kita akan sulit sekali saudara menjadi murid Yesus yang bisa jadi garam saudara. Boleh saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Saudara belajar sesuatu hari ini? Siap mempraktikkan firman saudara? Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya kita mau nyanyi yuk, kita mau nyanyi refnya aja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kita yang lama, yang mungkin penuh emosi, karena semuanya sia-sia dan tak berarti saudara. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
ku teramati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, kita pejamkan mata kita. Kalau saudara merasa ini message Tuhan, ini untuk saya Tuhan, ini message untuk benar-benar diri saya di tahun ini Tuhan, saudara bisa berdoa dalam hati Anda. Bangun komitmen yang baru dalam diri Anda. Anda yang lebih self control adalah Anda yang lebih bijaksana, adalah Anda yang lebih dewasa, adalah Anda yang lebih penuh kasih. Dan versi itu ditunggu oleh orang-orang rumahmu, ditunggu oleh karyawanmu, ditunggu oleh pasanganmu, ditunggu oleh anakmu. Saudara, pribadi yang bisa menguasai dirinya, yang bisa sabar, yang responsif, tidak reaktif, orang yang bisa mengontrol amarah, orang yang tenang, orang yang berkata-kata yang baik bukan yang kasar, orang yang bisa mengerti segala sesuatu seperti Tuhan mengerti sesuatu itu. Biar Tuhan, hamba berdoa buat setiap pribadi yang datang hari ini, ada satu komitmen yang baru di tahun yang baru ini. Mereka mau jadi pribadi yang self control. Mungkin mereka merasa susah, tapi aku percaya firman ini akan merema dalam kehidupan mereka. Keluar dari ruangan ini, ketika ujian itu datang, mereka siap untuk menghadapi dan mereka siap untuk lulus. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang memateraikan firman ini bisa menjadi makanan yang empuk untuk kami cerna, kami kunyah, dan bisa menjadi daging kehidupan kami. Pribadi yang rindu self control, pribadi yang mengasihi, pribadi yang sabar, yang menahan amarah, yang mengendalikan diri kami, sehingga orang-orang menemukan kami berbeda karena kami bisa menahan emosi kami, bisa mengontrol kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan, dan pertumbuhan itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan, ketika kami bisa mengendalikan diri kami, Tuhan akan pakai kami lebih dahsyat lagi. Kau akan memakai kami lebih menyala lagi, dan Kau membuat kami benar-benar hidup kami itu jadi garam, jadi terang, dan berbuah-buah. Sehingga kemanapun kami berjalan, kami bisa memancarkan terang-Mu, dan benar-benar buah kami bisa dirasakan, mulai dari orang-orang terdekat kami sampai orang-orang di luar sana, jemaat siapapun bisa merasakan Tuhan Yesus baik lewat kehidupan kami. Terima kasih, hamba telah selesai. Roh Kudus materaikan, tutup bungkus, kami keluar menjadi pribadi yang tangguh, yang mau dan mampu untuk mengendalikan diri kami mulai hari ini dan seterusnya sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kami. Kami jadi pribadi yang bisa mengontrol diri kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang bangkit dan yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita serukan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih Tuhan. Amin.